Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kununda Nadia dari Prodi Psikologi Islam semester 3. Di sini saya akan membacakan surat As-Sajdah ayat 6 sampai 7 sebagai tugas ujian akhir mahat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika utawi mengkono-mengkono al-khaliqu penciptaan, mudabbir kang ngatur, iku alimul ghaibi ngawuri perkara gaib, wasyahadati lan nyoto. Aima tegese perkara ghaiba gaib anu khalqi saking penciptaan, wa malan perkara hadoro kang hadir. Iku al-azizu maha perkasa, al-mani'u kang nyegah fi malakahu ing dalem kerajaane Allah, apa ar-rahimi maha pengasih. Alladzi tawi saben-saben perkara utawi perkara ahsana kang bagus, kulla syai'in saben-saben suci-wici, khalaqahu ciptaane Allah, bi fathil lam kalawan fathah lam, fa'ala mandiyan jadi fi'il mandi, sifatan dari sifat, wa bi sukuni halan kelawan sukuni ma iku badal istimal jadi badal istimal, wa badalan ngawiti khalqul insani keterciptaan yang menungso rupane Adam mintini saking tin. Jadi dua ayat ini tadi itu menjelaskan tentang yang pertama di ayat 6 itu dijelaskan soal keperkasaan Allah dan kasih sayang Allah. Kalau Allah itu Tuhan yang mengetahui hal-hal yang gaib juga hal-hal yang nyata. Hal-hal yang gaib itu seperti apa? Seperti masa depan kita, seperti apa yang akan kita lakukan, kita sekarang niat begini, nanti kita niatnya bagaimana, begitu. Jadi sesuatu yang belum terjadi. Lalu hal-hal yang nyata itu apa? Hal-hal yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Kita pernah mecahkan piring, terus sekarang kita nangis. Nah, Allah itu tahu. Allah itu seperti asmanya ya, maha tahu. Allah itu tahu kita ngapain sekarang, kita ngapain kemarin, juga tahu. Itu yang dimaksud mengetahui hal-hal yang nyata, juga mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi Allah itu tahu masa lalu, masa kini, juga masa depan, gitu. Lalu di terakhir ayat ini ada Al-Azizur Rahim. Allah itu maha perkasa dan maha kasih sayang. Jadi Allah, apa bukti Allah itu maha perkasa dan maha kasih sayang? Yaitu dijelaskan di ayat 7. Ayat 7 ini menjelaskan tentang penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu sesuatu yang sederhana banget, unsur banget. Nah, bagaimana dari tanah kok bisa jadi sesempurna ini, bisa jadi seluar biasa ini? Itu bukti kebesaran Allah, bukti keperkasaan Allah. Nah, lalu bukti keperkasaan Allah itu sejak kita jadi air mani ya, sejak manusia itu diciptakan dari tanah yang pertama. Kalau yang kedua itu dari air mani. Dari yang salah satunya kan dari air mani. Kalau Nabi Adam dulu kan dari tanah gitu maksudnya. Jadi dari kita jadi segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, terus kita ditiupkan ruh. Itu bukti keperkasaan Allah. Lalu bukti kasih sayangnya apa? Bukti kasih sayangnya kita jadi manusia yang sempurna. Kita dibentuk sempurna, kita diberi akal, diberi kemampuan, diberi kayak mungkin lingkungan-lingkungan yang bisa mendorong kita, membantu kita
mengembangkan kita, itu bukti kasih sayangnya Allah. Coba kalau Allah nggak ngasih gitu, mungkin kita sekarang nggak bisa bicara, mungkin kita nggak bisa berjalan, mungkin kita juga nggak sempurna. Itu bukti kasih sayangnya Allah, bukti keperkasaannya Allah tadi. Gimana kita bisa terbentuk? Jadi hubungan dari ayat 6 dan ayat 5 ini, ayat 6 menjelaskan tentang Allah itu Tuhan yang maha perkasa, maha kasih sayang. Allah itu Tuhan yang maha mengetahui juga. Nah, implementasinya dari mana? Implementasinya nanti dari ayat ke-7. Bagaimana manusia bisa tercipta, terbentuk menjadi makhluk yang sempurna, khalifah fil ard, itu bukti dari ayat ke-6. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini itu kita harus senantiasa kembali pada Allah. Jadi memaknai dari ayat 7 ini, kalau kita itu hasil dari keperkasaan Allah dan kasih sayang Allah, itu kita tuh nggak boleh sombong, kita nggak boleh merasa paling wow, paling sempurna. Jadi kita itu sebenarnya makhluk yang lemah. Kalau Allah nggak memberi kasih sayang, nggak menunjukkan keperkasaannya pada kita nggak mungkin jadi seperti ini sekarang. Mustahil jadi manusia yang sekarang berdiri seperti ini. Jadi kita harus senantiasa rendah hati, senantiasa kembali pada Allah, senantiasa bertawakal, senantiasa berserah diri. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.